foto-foto besar itu, Ki Hashim Asy'ari, Wahid Hasyim, Safruddin Pronegara, Muhammad Nasir, ada Air Baswedan kakeknya. Oh, itu tokoh Masyumi. Jadi by empiris juga ya. Ya. Kemudian di sebelah sini, ya enggak, eyangnya dari Gus Imin. Ya. Setelah Pak Anies pidato di forum Rakernas Masyumi, ya kan? Apa yang Prof lihat aura di saat itu? Wah, auranya luar biasa, Bib. Tapi karena apa? Sebagian peserta nyambung. Wah, nggak salah dong kita udah duluan. Karena nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Anies. Jadi begini, Bib. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu, untuk memenang Anies itu sudah dibuat posko-posko oleh Masyumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, jumpa lagi di Hash Channel Prof. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah, Bib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makin segar katanya nih. Masya Allah. Kemarin saya lihat, wah, dengan Pak Anies ya. Anies Rashid Baswedan. Masya Allah. Saya lihat ada Rakornas Masyumi ya. Betul, Bib. Rakornas Masyumi tanggal 30. Oktober dan 1 Oktober. Jadi dipilih September sampai 1 Oktober. Iya. Dua-duanya hari sejarah tuh. Ya, hari ya bangkit dan merusaknya tatanan kehidupan kita demokrasi Indonesia ini oleh PKI. Masya Allah. Dengan pembantaian 7 jenderal sebagai rangkaian pembantaian yang dilakukan ya sejak tahun 26, 48 ya, 65. Prof, kita lupakan ya, Prof. Kita lupakan itu. Lupakan aja. Itu sejarah yang melukai hati. Iya, jadi kita lebih baik yang happy saja. Nah, yang happy baik, Bib. Ini Rakornas Masyumi. Itu yang saya mau korek. Sesuatu yang rapi, menggembirakan. Karena kita jumpa dengan tokoh perubahan yang menyampaikan pidato politiknya. Iya. Jadi saya ini dari Hash Channel ini menyampaikan rekaman berita gitu atau rekaman peristiwa. Hash dan Peace Channel. Hash dan Peace Channel. Oke. Memang tempat kita berbisik-bisik kenegaraan, Prof. Baik. Jadi Rakornas ini intinya adalah 2, Bib. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Yani SHMH, Ketua Umum Partai Masyumi. Pertama yaitu merupakan koordinasi dan konsolidasi struktur partai dalam menghadapi Pilpres terutama. Di mana itu Prof? Ada 2 hari itu acaranya? Itu di Oasis di Senen Raya. Oh gitu. Kok saya nggak diundang, Prof? Aduh, maaf Bib, banyak banget tokoh. Oh gitu. Yang ada tokoh datang bisik-bisik. Habib kan baru turne keliling ya. Iya. Jadi baunya Anies kan sudah melekat di diri Habib juga. Masya Allah. Nah, jadi itu kata ketum tadi 2. Itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah apa tadi? Belum. Pertama tadi ada konsolidasi. Konsolidasi untuk pendukung pasangan Amin. Konsolidasi organisasi partai mengikuti Pilpres dan Pileg. Ya. Yang kedua adalah konsolidasi dan koordinasi pemenangan Amin. Nah ini, jadi tegasnya begitu. Jadi yang hadir itu pada pembukaan tuh 600 orang lebih karena tempatnya terbatas. Kita tidak mengambil di lapangan terbuka atau di gedung yang maha besar ya, karena yang kita lihat adalah konten dan suasananya. Jadi yang hadir tuh dari DPW dari seluruh Indonesia, Sabang Merauke. Kemudian beberapa DPD terbatas Jabodetabek. Itu udah kompak dukung pasangan Amin semua. Oh sudah. Justru itu kita meyakinkan, memberikan arahan
Karena dalam mendukung Anies ini, Anies tadinya, sekarang itu ya kita sudah rabah Ya namanya. itu kan dari akar rumput nih, bukan dari atas kan? Kan banyak kan partai kan dari atas yang maksakan. Kalau Dukung sana, kita dukung dua-dua dari atas dan dari bawah. Karena gitu. apa? Kontak batinnya di Masyumi itu begitu, Bit. Karena ada platform partai. Jadi atas bawah ketemu di tengah-tengah. Ketemu, jadilah, maka didesainlah yang namanya organisasi Komparan. Komite Pemenangan Rashid Anies Baswedan. Wih, keren, namanya keren. Itu bukan relawan, tapi bagian daripada komponen partai yang bergerak khusus untuk kegiatan itu internal. Ya namanya partai kan bukan relawan, Prof. Jelas partai kan. Ya. Nah di dalam bekerjanya itu nanti Komparan ini di internalnya, kalau ada interaksi dengan koalisi pengusung dan pendukung, maka itu adalah struktur partainya. Jadi di daerah itu DPW, ketua DPW, itu adalah ex officio daripada Komparan. Nah, karena Komparan ini kan temporary, semacam ad hoc. Selesai, jadi presiden Pak Anies, selesai, begitu. Tapi ini untuk lebih mempertajam sehingga roda pergerakan ini sedemikian rupa sehingga sinkronisasi, integrasi partai, interaksi dengan luar juga bisa dengan baik. Prof, ngomong-ngomong ini kan bukan duit kecil, Prof. Apa? Masyumi banyak punya duit kan sih, Prof? Allah Maha Kaya, Bib. Oh, gitu. Kalau saya lihat ini sekarang kan semuanya serba modal nih. Iya, modal kita adalah satu Bib. Allah ridho, Allah Maha Kaya. Kita iuran. Jadi apa katakan Anies itu betul ya? Kalau di sebelah itu kekuatan material, kita kekuatan spiritual. Betul. Uang enggak apa-apa, tapi enggak ada uang juga enggak bisa apa-apa. Kita harus sewa ini, harus pakai ini, tapi ada saja. Gitu. Bergerak dari hati. Sama dengan waktu 02 didukung Ijtima Ulama. Iya, bebek dijual, apa dijual ya. Jangan sebut lagi, Prof. Aduh, sedih ya. Jangan. Sedih. Jadi banyak yang apa namanya timbul udah nggak bagus lah. Oh gitu. Nggak asik. Nggak asik. Nah, yang asiknya artinya alhamdulillah ya donatur-donatur muda kita, kemudian donatur-donatur tua. Ya. Itu yang saya mau gali, Prof. Karena kemarin waktu kita di Sulawesi juga nggak ada yang modalin, Prof. Di Sulawesi itu masyarakat turun semua. Tidak ada mobilisasi massa, nggak ada. Semuanya turun dari mana-mana datang ke situ. Ya ini pun juga begitu. Coba Bib, bayangkan dari Sumatera Barat 7 orang. 2 orang naik pesawat karena mungkin Prof lihat tuh panggungnya sederhana, terus bikin jembatan sementara untuk apa namanya biar bisa terlihat semuanya. Nggak ada serba mewah, nggak ada. Karena memang ya memang banyak orang kaya di sana. Tapi kan kalau namanya mengumpulkan jutaan orang kan bukan uang kecil kan. Tapi karena memang semangat perjuangannya begitu menggelora dengan harapan perubahan, saya sampai begitu juga Bi. Lebih-lebih Masyumi, Bib. Karena di Masyumi itu sebagaimana sambutan atau arahan daripada Ketua Majelis Syuro melalui 3 pilarnya, yaitu sumber daya manusia melalui pendidikan, politik, dan ekonomi. Tapi ketiga ini diikat dengan akidah, akhlak. Nah itu yang diutarakan singkat, tidak panjang. Ketua Majelis Syuro itu Ustaz itu Ketua Majelis Syuro. Ketua Majelis Syuro beliau Abdullah Heha Mahua. Doktor. Ustaz ya. Dan dokter beneran, Bib, nggak abal-abal. Sekarang kan banyak dokter abal-abalan, Bib. Jadi itu beliau menyatakan 3 pilar Masyumi yang dikunci dengan akhlak untuk merealisasikan ya enggak, dan menjadikan rahmatan lil alamin ini terwujud. Baldatun Tayyibatun warahmatun ghafur. Inilah, dan itu bersumber daripada konstitusi, yaitu pembukaan Dasar 45, kemudian masuk menjadi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian keadilan yang beradab, dan kesejahteraan. Nah ini, dan ternyata Bib nyambung banget dengan pidato politiknya Pak Anies Baswedan. Nah sayang Caimin tidak hadir karena apa? Beliau sudah terikat dengan programnya Roadshow Jawa Timur.
Ya, memang kalau kita lihat Prof, ini kegiatan partai pengusung ya. Ya. Ini kan ada 3 partai pengusung ya yang memang begitu padat ya. Ditambah lagi partai pendukung ya seperti Masyumi, ada Umat ya. Ini memang begitu ada event tuh ya, masing-masing menyesuaikan waktu ya. Ya, dan kemarin itu kasarnya harusnya itu Pak Anies itu berada di Jawa Timur itu mestinya. Tapi Masyumi, Bib. Karena apa? Di deretan foto-foto besar itu, Ki Hashim Asyari, Wahid Hashim, Safruddin Pronegara, Muhammad Nasir, ada Air Baswedan kakeknya. Oh, itu tokoh Masyumi, Bib. By empiris juga ya. Ya. Kemudian di sebelah sini, ya enggak, eyangnya dari Gus Imin. Ya. Jadi itu Masyumi tempo dulu, Bib. Nyambung jadi ya? Nyambung. Sayang saya nggak hadir. Nggak diundang. Nggak juga sih, Bro. Ya. Saya kebetulan ada event ya. Ya. Ada event lain. Ya, so begini, Bib. Saya tahu Habib baru pulang, banyak kegiatan di sana juga menebarkan ilmunya di dalam podcast dan sebagainya. Dan saya dengar juga sudah masuk di Dewan Pakarnya PKS. Seneng saya. Alhamdulillah. Karena cuma tidak sempat ngobrol. Kemarin juga Sekjen PKS hadir, ya. Dari Partai Umat hadir, Bapak ya. Dan juga, ya itulah. Jadi Syahganda hadir. Nah kemudian di dalam diskusi lain kita bicarakan masalah HAM, demokrasi dan lingkungan. Itu, nanti itu bahas. Tapi pidato politiknya Pak Anies tadi, penekanannya pada... Berapa lama beliau pidato itu? Cukup lama, panjang. Waduh, kalau saya ada saya rekam tuh. Ya, rekamannya nanti saya kirim, Bib. Ada rekamannya. Kalau ada rekaman kita munculkan di PIS dan HAS channel tuh. Boleh, nanti saya kirim, Bib. Karena salah satu kegiatan yang mendukung pasangan Amin ini saya selalu proaktif ya. Oke, saya kirim, Bib ya. Jadi itulah. Dan beliau dengan apa ya? Karena kita tahu beliau terlahir sebagai orang sistem. Ya. Kemudian seorang yang taat aturan, runtut dalam berkatanya, sopan dalam kalimatnya, dan indah dalam tata keramanya. Tapi Prof tidak menyaksikan, Prof, ada satu kejadian yang luar biasa, Prof. Apa itu? Kemarin di Sulawesi Selatan. Saya melihat itu di atas jembatan itu tuh hanya dua keluarga aja. Keluarganya Anies Baswedan dan keluarga Caimin dan orang-orang yang yang penting-penting ya bisa ada di atas itu. Waduh, Prof, di situ kelihatan sekali keharmonisan. Bukan antar pasangan, antar keluarga. Iya. Wah, situ ada anaknya Pak Anies, ada anaknya Caimin, ada istri. Wah, semua lengkap situ. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Sempat terharu saya. Ya, artinya itu membangun diri dan keluarga. Nah, itu disaksikan oleh jutaan orang. Itu. Dan itulah dia. Iya, karena apa? Karena diri kita itu akan tercermin dalam keluarga. Keluarga itu mencerminkan diri kita. Itu yang dan itu saya sendiri salut luar biasa. Itu mungkin orang luput dari pembahasan orang ya. Saya sangat memperhatikan dan saya rekam semuanya. Begitu antusiasnya, begitu kegembiraan, padahal suasana itu manusia begitu banyak. Kita dari hotel rombongan Anies sama Caimin mau naik ke panggung, Prof, itu susah payah, Prof. Nah, situ kehebatannya. Tidak dibukakan jalan khusus. Ini ada yang mau lewat, tidak. Berbaur dengan masyarakat. Ya, dia berjalan terseok-seok, tertunda-tunda, kedorong. Kemarin juga begitu, Bib. Jadi dia malah dia merakyat gitu. Dia merakyat, dia salam. Padahal kan bisa aja kalau dia mau pakai mobil atau dia dibukakan pintu dulu baru dia lewat, kan bisa saja kan. Kan dengan segala macam fasilitas. Iya, bisa dilakukan. Tapi itu tidak dilakukan. Dia berjalan, dia sapa satu persatu tanpa ada rasa khawatir, Bro. Situ kelebihan, tanpa rasa khawatir, pakai baju biasa. Jalan saya bareng-bareng di situ, saya menyaksikan dia sendiri. Subhanallah. Iyalah, mudah-mudahan Allah jaga beliau dari segala-galanya. Ini, tapi kita juga harus hati menjaga beliau. Nah, jadi balik ke sini, Bib. Jadi pidato politiknya itu stressingnya itulah tegakkan keadilan, kesejahteraan, keadilan, kesejahteraan. Nah, dia singgung kiri kanan rempang, dia kirim ini dalam bahasa yang halus dia sampaikan.
Jadi membangun itu harus ada aturannya. Mari kita ikuti aturan itu. Nah, itu yang disampaikan. Jadi masalah aturan itu peraturan perundangan, masalah proses. Ya proses itu apa? Untuk menjadinya itu suatu proyek investasi harus ada studi kelayakannya, AMDAL-nya dan sebagainya. Baru lanjut. Kemudian memperhatikan kaedah-kaedah yang sudah ditanamkan di dalam AMDAL itu. Nah, itu dia mengingatkan secara umum. Karena dewasa ini dalam cermatan saya sudah banyak sekali daerah-daerah yang dipatok oleh oligarki ini. Saya sampaikan aja lah gitu ya. Melawan ya investasi. Malah pula Rempang pabrik ini cuma 140 ya ribu hektar, 17.000 hektar. Ya, sudahlah. Jadi itu Pak Anies begitu dari ketum Majelis Syuro menjelaskan. Kemudian kembali ke dukungan tadi, setelah Pak Anies pidato di forum Rakernas Masyumi, ya kan? Apa yang Prof lihat aura di saat itu? Wah, auranya luar biasa, Bib. Tapi karena apa? Sebagian peserta nyambung. Wah, nggak salah dong kita udah duluan. Karena nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Anies. Jadi begini, Bib. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu, untuk memenangkan Anies itu sudah dibuat posko-posko oleh Masyumi. Dan menyelenggarakan apa yang namanya BIMTEK, bimbingan teknis pemenangan. Nanti boleh tuh videonya disampaikan di YouTube, Prof. Ya, jadi ada. Kelihatan programnya gitu. Ada. Kan Jadi sama ini kan ya kalau kita berharap dengan apa namanya TV mainstream kan agak repot, Prof ya. Betul. Jadi YouTube tuh bimbingan teknis tuh ada. Iya. Tentu dengan telah ini sudah resmi deklarasi kita sebagai pendukung, kita akan sebarkan. Jadi di Jawa Tengah misalnya itu pesertanya dari berbagai partai, malah dari partai yang struktural atasnya tidak mendukung Anies, tapi di bawahnya ikut BIMTEK. Ngomong-ngomong, yang di Mahkamah Agung belum putus juga masalah Masyumi ini? Belum putus. Jadi kan begini, pemilu ini kan dua, Bib. Satu pemilu mengenai pilpres, kedua pemilu mengenai pileg. Pileg belum lolos memang. Nah, kita doakanlah di dalam beberapa hari mendatang. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Masih ada waktu. Oh, begini, Bib. Masyumi ini siap tempur, Bib, insya Allah. Kalau enggak dijegal lagi di dalam pendaftaran. Tapi proses di KPU-nya apa bisa mungkin kalau katakan lolos sudah last minute seperti ini. Kan kesalahan bukan di Masyumi, di pemerintah. Tentu kita minta waktu lah. Seminggu selesai itu urusan pilek-pilek itu, Bib. Gitu. SKCK-nya apanya itu. Asal jangan diganjel lagi oleh KPU-nya. Itu semua sudah sudah matang dipersiapkan ya. Ya, udah dipersiapkan lah. Ya, begitu yang kita kejar itu adalah bagaimana di daerah-daerah itu sekaligus sinergi untuk pemenangan pilpres. Nah, itu intinya, Bib. Bukan kita tidak ingin, tapi kan perjuangan tidak hanya 2024, 2029, 2030 dan seterusnya. Panjang. Sampai hayat di kandung badan. Betul. Perjuangan tanpa lelah ya. Iya, tiada hari. Jadi seperti saya dengan umur 79 tahun, ya, kalau bisa 6 tahun lagi ngalami nanti. Insya Allah. Ya. Banyak Masyumi yang di atas 100 juga ada, Bro. Ada. Jepang itu 100 nggak tua katanya. Ya Jepang, Beb, lain lagi. Kalau kita yang namanya Asia Tenggara kan cuma di kakek India. Saya hampir di atas 90 rata-rata. Ya. Kakek saya rata-rata di atas 90. Ya, kita lihat baru Mahathir, Beb. Cuma di Masyumi ada beberapa, kemarin saya jumpa senior saya 89 tahun. Cuma memang di bawah petokak tajam sekali. Kemarin yang namanya di Sulawesi itu, Prof, banyak sekali orang sepuh-sepuh, Prof. Iya, Masyumi tempo dulu tuh. Nggak tahu saya dari mana, tua-tua tuh, ya Allah. Ada yang sambil menyapa tuh, berlinang air mata, ibu-ibu, luar biasa. Bukan anak muda ketahuan banyak, tapi yang tua-tua juga nggak kalah banyaknya. Ya. Di situ saya lihat semangat yang luar biasa. Saya juga waktu ke Sumbar kemarin itu di Kabupaten 50 kota, itu pusatnya PDRI juga ya. Declare-nya memang di Bukit Tinggi, tapi pertarungannya itu adalah di sana, kantor di sana, apa di sana. Yang tua-tua juga begitu. Berarti hampir 2 mingguan ya roadshow ya? Ya sekitar itulah ya. Kemana aja? Sumbar?
Ya ada Sumbar aja, Sumbar dan sebetulnya itu udah luas, Bib. Harus jumpa ini, jumpa sana. Karena sekarang ini kan Sumbar dicoba digerogoti. Habis Sumbar langsung sini langsung Rakornas. Dan setelah ini akan ke Lampung, akan ke Palembang. Kalau sempat Bengkulu, kalau tidak teman lain. So kadang-kadang mereka mau mendengar langsung daripada. Kalau Palembang itu kampungnya ketua umum tuh. Oh ya, kampungnya Ahmad Yani. Iya, udah aman tuh. Ya, kampungnya Refli Harun. Kemarin jumpa, Refli Harun datang. Oh ya? Datang, Saganda Nenggolan datang. Tokoh-tokoh Hanu ini, vokal ini datang. Datang semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itulah Rakornas tadi. Insya Allah. Jadi terjadi pengayaan. Dan pengayaan yang lebih itu adalah untuk melihat NKRI kekinian yang disampaikan oleh Hafid Abbas, teman saya, junior saya, dosen saya juga. Jadi kalau pikir-pikir Prof, Masyumi Ribbon ini pas waktunya ya? Iya. Jadi seperti steak Masyumi Ribbon itu Abbas Taha sendiri yang mengucapkan itu. Iya, saya dengar lama tuh dari waktu baru-baru mau bangkit. Iya, udah beberapa tahun yang lalu. Iya, Mas Ahmad jadi pernah cerita sama saya. Ginilah, kita ini kan Masyumi Ribbon. Insya Allah tidak sulit, asal kita bekerja baik dan serius. Yang sulitnya itu adalah bahwa Masyumi itu tidak pernah diloloskan bandingnya oleh pemerintah. Sampai sekarang tidak ada. Nah, sekarang sabar, Prof. Ya, kita jalan terus. Iya. Kan doa. Iya. Dan semoga Allah ridho untuk itu. Restunya enggak, penting partai jalan terus itu aja kan. Iya kan? Ya. Nanti ada endingnya, Bro, insya Allah. Ada endingnya. Jadi ada endingnya. Yang saya gembira waktu kumpul kemarin dari daerah-daerah juga, mereka tuh sudah bergerak lebih awal, bergerak bersama relawan. Nah sekarang mereka sudah punya tonggak sendiri. Tonggak sendiri itu artinya bagian daripada partai pendukung. Sehingga lambangnya, simbolnya pun juga sudah ikut di dalam kontestan daripada partai pengusung dan pendukung. Jadi insya Allah saya kirim nanti pidato penuh daripada Pak Anies Rashid Baswedan. Ya bisa kita tayangkan di PIS dan Has Channel. Iya, dengan gembira. Saya senang tuh. Pokoknya kalau ada yang mendukung pasangan Amin ini ya kita support ya. Karena kita ikut berbangga ya. Karena salah satu harapan masyarakat luas ya. Bukan lagi Indonesia tapi dunia kalau saya lihat ini. Iya, dan juga tokoh-tokoh pergerakan juga itu seperti yang dinyatakan oleh Said Didu. Ini bukan awal daripada Rempang ini. Tapi permulaan kejatuhan daripada Rempang. Nah itulah kita lihat nanti dalam beberapa hari ini. Tapi tentu ya pola-pola kombinasi China dan Tartar itu sedang berlangsung di NKRI ini. Itu yang kita harus hati-hati sekali. Pengusung partai siap dengan kesibukannya, pendukung membersamai, tetapi kita masyarakat bangsa Indonesia juga harus melek dan mengerti tentang kondisi. Karena itulah Has Channel dan PIS Channel kita mencoba memberikan pencerahan kepada netizen ini. Prof, ngomong-ngomong nih yang belum kita banyak singgung ya. Tentang dukungan dunia internasional, Prof. Seperti apa, Prof? Kalau dukungan dunia internasional, ya itulah kadang-kadang itu yang dimanapun ya di negara-negara tertentu. Peran China, peran Eropa, peran Amerika itu dirasakan. Seperti ini sudah dapat sinyal nih dari Amerika, sudah dapat sinyal dari Taiwan, dari Cina ini bukan Taiwan. Ya, sekarang pertanyaannya, kenapa harus menunggu sinyal dari sana? Kita negara berdaulat, kita negara berdaya dengan kekayaan berlimpah, karena kita masih belum cinta Indonesia. Yang saya maksud itu sorotan dunia internasional terkait Pilpres ini kan banyak sekali masalah. Seluruh dunia sudah. Jadi beberapa ini, beberapa pengamat internasional juga sudah melihat di sini. Iya kan terkait Pilpres kan banyak sekali ya. Dan kemudian juga beberapa pengamat dan juga yang pernah mengikuti eranya
kebiadaban PKI dulu juga muncul itu. Hmm. Istilahnya bule, dia ceramahin itu. Ya, apa yang terjadi, kenapa dan sebagainya. Nah, jadi sehingga terbukalah siapa itu Wiranto, siapa itu Prabowo, siapa itu komunis sebagainya ya. Jadi bukan tidak, Bib. Jadi mereka sudah mencermati, mereka mengikuti, tentu mereka juga bermain untuk itu. Oke, itu satu sisi Prof ya. Sisi lainnya ini kan yang seperti kita lihat kan kemarin itu kan terjadi semacam sedikit kegoncangan ya, dukungannya tadi sudah antara Ans Ahaye begitu mesra, tiba-tiba ada sedikit semacam ganjalan ya, tinggal apa namanya semacam tercerai sebentar gitu ya. Ada mungkin nggak begini, rujuk kembali nih? Yang namanya politik itu tidak ada hitam putih katanya. Oh gitu ya. Karena tidak ada putih, tidak ada HPH. Oh gitu. SBY pun pernah seakan-akan mengecewakan orang lain dan pernah terjadi. Nah sekarang AHY seakan-akan dikecewakan, pernah terjadi. Nah sekarang putar sana putar sini kayak gangsing, ya, gangsing Betawi. Ini Pak SBY ini sudah mentok ke Mega, mentok ke Prabowo. Belum juga. Prabowo masih belum mentok, Mas. Loh, mentoknya begini, ada sinyal-sinyal Gibran, ini yang sulit. Jadi nanti seperti Caimin lagi, nggak diputus-putus begitu kan. Lah tentu SBY juga punya harga diri dalam hari ini. Jadi daripada nunggu tuh dan nggak jalan, udahlah balik ke koalisi perubahan saja. Gitu. Ada kemungkinan, Bro? Kenapa tidak? Karena politik tidak hitam putih, apalagi beliau juga pemain tidak hitam putih. Oh gitu. Semoga ya. Semoga, dan kita doakan. Kenapa? Kasihan juga. Beliau sempat membangun republik ini dengan segala kekurangannya. Ya. Tetapi beliau tidak separah rezim yang sekarang ini. Tetap semua orang. Pada eranya Soekarno ini. Eranya Soekarno jeleknya karena disosor oleh komunis. Eranya Soeharto yang dianggap nyimpen duit, dianggap begini, tapi relatif jauh lebih baik dan berbuat dibanding dengan presiden yang lain. Era Bu Mega, ya jual menjual memang, tapi jual pulau belum dia lakukan. LPG murah. Jadi masing-masing punya apa kelebihan dan kekurangannya. Nah kemudian era Gus Dur, era Habibie. Nah era yang inilah era yang melanjutkan pola-pola genosida, tanda kutip, ya, menterabas semua peraturan perundangan, membuat satu undang-undang yang multi tafsir dan multi user, jadi bisa digunakan segala pan, yaitu Cipta Kerja. Nah sehingga dengan undang itu bermainlah dia, sehingga tata ruang tidak dipedulikan. Studi klien misalnya belum, atau proses Prof. AMDAL tidak dilakukan. Disinilah kalau kita melihat nanti ke depannya, ke depan tuh jangan sampai di parlemen itu terlalu gemuk ya. Kalau parlemen terlalu gemuk, jadi tidak ada check and balance. Jadi begini, sebetulnya mau gemuk mau kurus, tapi yang istilahnya begini, should be downsizing, cepat mengambil keputusan, tetapi aparat di bawahnya ini harus kuat dan transparansi. Nah jadi kalau Pak Harto dulu ada GBHN-nya, ada pelitanya, ada repelitanya, lengkap. Kemudian itu jelas pembangunan, jelas anggaran, jelas ini. Dan itu dirapatkan di Bappenas, kemudian soal dana dirapatkan di sana keuangan. Saya hadir itu dalam beberapa proyek. Kalau di parlemen itu berimbang. Ya, bentar, Bu. Nah, kaitannya adalah apa? Parlemen waktu itu tuh efektif bekerjanya. Nah, jadi nanti pun, ya enggak, semacam kementerian dan sebagainya. Ini ya harus dirampingkan barangkali. Nah kemudian juga harus ketat ya. Ini seperti Kominfo ini. Coba hampir frekuensi itu dilalap sama oligarki semua. Coba. Bagaimana yang lain mau berkembang? Jadi itu harus dilakukan moratorium dan nasionalisasi frekuensi penggunaan untuk TV dan lain sebagainya. Harus ditertibkan. Jam tayangnya, kontennya, apapun. Bukan diktator, tetapi mengatur sesuai dengan keinginan masyarakat. Apa? Keinginan masyarakat majority
maghrib itu jangan ada siaran macam-macam, udah maghrib kan begitu. Jadi jangan lagi maghrib azan dijadiin juga untuk pencitraan gitu. Sepengetahuan saya, Prof, ya waktu-waktu itu lah waktu yang efektif. Ya saat itu selalu efektif tuh. Ya. Ya jadi memang media mainstream itu waktu emas, itu iklan mahal. Ya. Dan jadi rebutan itu. Ya jadi itu pun perlu kita tertibkan. Cuma masuknya kemana dan sebagainya. Ya. Ya, Bib, hitung-hitung sebetulnya dari pajak-pajak yang ada saja, mestinya yang 270 juta ini ongkang-ongkang di rumah pemerintah ngasih itu 5 juta sebulan hidup dari keluarga kecil tuh. Gitu ya. Begitu kayanya Indonesia ini. Jadi harus kita rebut kedaulatan, kita rebut sumber daya alam, kita tidak surrogat, kita di garis historis, kita berada di daerah energi baru terbarukan yang mungkin dikembangkan. Kita tidak takut kalau dengan saya mineral. Nggak sependapat kalau dikasih uang, Prof. Saya Bukan gambarannya. Ya, lebih saya pendapat tuh kalau dikasih kail. Ya, lapangan kerja. Itu kan yang kita harapkan kan, bukan kalau uang itu kan sesaat kan habis. Jadi orang dia bikin malas kan. Tapi kalau itulah yang ICMI dulu waktu saya jadi ketua ICMI Jakarta Raya, waktu itu ada BMT. Kita memberikan kailnya. Nah, kalau dikasih kailnya berikan, kemudian dimodali juga dengan umpan. Betul. Maka disitulah dapat ikannya. Nah, ikan tadi dirawat secara baik. Iya, produksi dibeli oleh pemerintah, masuk ke Bulog kan. Ya, coba bagaimana budaya lakukan ya. Kalau di kampung saya itu namanya ada hutan larangan, nggak boleh nebang. Kemudian ada lubuk larangan. Tahu lubuk larangan? Lubuk tuh di sungai itu ada yang dalam sekali apa. Itu kita nggak boleh nangkap ikan. Jadi karena disitulah bibit anak telur di sana. Nah di Indonesia ini dulu bagus, sekarang berubah karena budaya penyakitnya kena itu. Karena apa, Prof? Kalau saya lihat di Minang ini adatnya itu menjadi apa namanya suatu. Ya karena begini, Bib. Adat berseni syarak, syarak berseni kitabullah. Selama adat bertentangan dengan syarak dan kitabullah, lewat. Itu kelebihannya. Jadi lubuk larangan itu jalan. Sama dengan di Amerika, Bib. Di Amerika ada mancing, nggak ada orang di sana itu. Tapi kalau gedenya rezekian dia lepas lagi. Jadi yang ada cuma Tuhan, malaikat, dirinya dan pancingnya ya. Itu ajaran Islam gitu, Bib. Tapi berlakunya sono. Iya, takutnya bukan dia di pengawasan dari CCTV, tapi dari aturan ketentuan. Dan dia mengerti juga artinya ada sustainable development. Jadi pembangunan yang berkelanjutan. Apakah di fauna, di flora, ya itu harus dilakukan. Jadi begitu, Bib, tentang Rakornas Mas Umi dan seterusnya. Yang penting keadilan ditingkatkan, semua harus ikut aturan main. Kurang bagus aturan mainnya disempurnakan oleh wakil rakyat dan eksekutif melalui naskah-naskah akademik dan seterusnya. Begitu, Bib. Saya ucapkan selamat, Prof. Selamat kepada Mas Umi dan jajarannya yang sudah mendukung pasangan Amin. Alhamdulillah. Lewat Rakornas 2 hari ya. Iya. Wah, roconya kemana-mana, ujungnya Rakornas. Dari situ ada pidato calon presiden Anies Rashid Baswedan. Dan juga selamat, Bib, dengan ilmu, wawasan dan pengalaman Habib menjadi pakar PKS. Semoga PKS lebih berjaya dan lebih kokoh dengan likok-likoknya itu, Bib. Iya, kalau bahasa saya itu back to basic, Prof. Back to basic. Karena saat kita mendirikan PAN, waktu itu berbarengan, PKS juga berdiri, karena waktu itu PKS suaranya kecil bergabung dengan PAN. Jadi namanya koalisi. Jadi kita berkoalisi itu antara PAN dan PKS. Jadi namanya fraksi reformasi. Nah, situ saya bergaul dengan orang-orang PKS. Sampai detik ini saya mengagumi. Mengagumi, sangat mengagumi. Karena mereka itu betul-betul partai kader yang tetap istiqomah dari 98 sampai detik ini. Ya, jadi tidak terpengaruh oleh fulus. Jadi itu saya katakan. Tidak terpengaruh oleh modal. Mereka terus jalan dengan istiqomah. Itu kelebihannya yang saya lihat. Dan ini semacam semacam testimoni, Prof. Bukan kita mau muji. Akhir sudah di usia saya hampir 66 lebih, tiba-tiba saya secara nggak sengaja Allah berlabuh di PKS. PKS. Ya, saya dengar banyak juga jenderal-jenderal yang berlabuh sana, syukurlah. Dan juga waktu itu jumpa dengan
tim pimpinan PKS saya sampaikan waktu kita silaturahim itu. Ya. Partai Islam mau 3, 4, 5, 6 tidak ada masalah. Kita tidak berebut di kolam yang sama. Betul. Karena masih banyak yang lain-lain itu berada di komunitas-komunitas itu yang kita panggil. Ya. Kan sinergi, Prof. Bersinergi. Kita kan untuk dan penduduk kita ini adalah sekian ratus juta. Nawaitunya jangan lupa, nawaitu kita kan mengurus bangsa dan negara, bukan rebutan kue kan. Bukan. Kan itu intinya kan. Betul. Kita mau gimana caranya berkontribusi kepada bangsa dan negara, buat rakyat, bukan rebutan kue. Beda dengan yang sebelah. Kalau yang sebelah rebutan kue kan enggak. Dan di situ yang saya lihat banyak sekali partai yang sudah luntur. Luntur karena dengan modal semuanya luntur, tidak lagi pro reformasi. Itu yang saya lihat. Oke, Bib. Sekali Baiklah, lagi, Prof. Abbas, rupanya ada tugas berikut lagi nih. Ya. Udah segera kita berakhir dengan podcast ini. Sudah cukup, Bib, untuk hari ini. Barangkali ada hal baru lagi besok atau lusa. Jumpa lagi. Allah, mudah-mudahan Prof panjang umur, sehat walafiat. Di perjuangan ini kita bisa menikmati ya hasil perjuangan kita bersama, Prof ya. Ya. Baik, Prof. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang menarik ini.